Kemudian dari hasil bekal masing-masing ya, ini kita kolaborasikan ya, sehingga kita memiliki perspektif yang luas, wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, tidak hanya dari apa yang sudah kita peroleh, kita cari sendiri, tetapi kita juga mendapatkan ya dari perspektif yang lain ya. Bisa jadi apa yang kita peroleh itu berbeda dengan yang diperoleh oleh teman kita. Nah, justru dalam proses pembelajaran kolaboratif inilah kita belajar untuk berbeda pandangan, bagaimana kita mengelola perbedaan itu ya. Jadi kita bisa membedakan antara lawan dan musuh ya. Jadi kalau dalam proses pembelajaran itu sebenarnya tidak ada musuh ya, yang ada lawan ya. Karena dengan adanya lawan itu kita akan lebih banyak punya banyak perspektif, dan orang yang semakin luas perspektifnya, semakin luas wawasannya, nah ini dalam proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih efektif ya, di dalam berperilaku juga akan menjadi lebih bijaksana. Nah ini nanti kita akan fasilitasi dengan proses pembelajaran kolaboratif ya. Nah kemudian untuk bekal ya secara keterampilan, maka nanti di dalam proses belajar kita juga akan belajar praktek tadi ya, seperti komunikasi efektif, asertivitas, kemudian resolusi konflik, manajemen finansial rumah tangga, itu semuanya adalah bentuk-bentuk keterampilan ya, yang itu tidak saja kita pahami konsepnya, tetapi juga akan kita praktekkan ya, ada latihannya ya. Kemudian metode yang lain adalah learning by doing ya. Jadi kita praktek untuk melakukan psikoedukasi digital ya. Jadi mulai dari merancang apa yang mau kita laksanakan ya, melaksanakannya, dan kemudian menyusun laporannya. Ini yang terkait dengan proses pembelajaran ya. Nah, karena ini memang dari hasil penelitian ya, proses pembelajaran yang efektif itu tidak hanya dengan cara mendengar ya, melihat ya, tetapi dengan mendemonstrasikan ya, itu akan memberikan apa ya istilahnya, serapan belajar itu lebih besar ya, mendiskusikan ya, apalagi kemudian kita melakukan dengan praktek dengan melakukan ya, practice by doing, dan yang lebih banyak memberikan efek pada kompetensi itu adalah dengan mengajarkan pada orang lain. Nah, justru ini nanti yang akan menjadi target pembelajaran kita. Setelah kita mendapatkan bekal ya, kita juga akan mengajarkan pada orang lain tadi dengan cara membuat rancangan dan juga mempraktekkan psikoedukasi. Ini berarti kita mengajarkan pada orang lain. Nah, dari beberapa penelitian itu hasil serapannya itu bisa sampai 90% ya. Jadi kalau kita hanya mendengar saja itu biasanya paling 10% yang kita ingat ya. Apalagi kalau cuma melihat ya, itu hanya 5%. Tapi kalau kita ya mendengar, melihat, kemudian mendiskusikannya ya, kemudian mendemonstrasikan ya, itu bisa sampai 75%. Nah, yang paling banyak itu ketika dari apa yang sudah kita kuasai, kompetensi kita, itu kita mengajarkan pada orang lain. Nah, ini hasilnya bisa sampai 90%. Nah, sehingga kita menggunakan prinsip ini dalam proses pembelajaran kita ya. Nah, kemudian bagaimana kita akan melakukan evaluasi ya, ini supaya kita ketahui, sehingga mulai dari sekarang ya, insya Allah nanti mulai dari pertemuan kedua itu kita sudah bisa memulai mengambil poin ya, karena masing-masing metode evaluasi itu bisa dilakukan secara individual ya, secara kelompok, tetapi tetap nanti kompetensi yang akan kita nilai adalah kompetensi individual. Jadi ada 5 model evaluasi ya. Jadi yang pertama itu adalah tugas individu ya, ini nanti di beberapa pertemuan ya, misalnya untuk pertemuan kedua itu nanti kita mencoba memberikan analisis terhadap satu problematika keluarga ya, terutama yang terkait dengan era digital ini. Kita akan tayangkan videonya, salah satu contoh problem keluarga saat ini. Nah, nanti
coba dengan prior knowledge Anda masing-masing ya, dengan pengetahuan awal kita mencoba melakukan analisis. Ya, itu misalnya salah satu contoh untuk tugas individual. Nah, untuk tugas individual ini presentasinya adalah 10% ya. Kemudian yang kedua ini juga individual, itu partisipasi aktif kita ya selama proses pembelajaran ini ya. Nanti partisipasi aktif itu banyak cara ya, bisa dengan cara bertanya ya, atau memberikan tanggapan atas pertanyaan teman ya, memberikan masukan ya, bahkan koreksi ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan Anda mengoreksi apa yang disampaikan dosen. Kalau misalnya Anda punya bukti, oh ternyata jurnal yang terakhir itu tidak seperti itu ya, misalnya, oh ternyata pengasuhan itu sekarang teorinya itu berkembang. Nah itu kalau Anda bisa misalnya mendapatkan jurnal yang terbaru ataupun mungkin teori-teori yang terbaru dan itu kita punya referensinya. Nah, bisa jadi boleh juga ya Anda mengoreksi apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, itu kita masukkan sebagai partisipasi aktif ya. Nah, kemudian karena semester ini kita pembelajaran online ya, mungkin kalau di kelas partisipasi aktif itu bisa lebih kelihatan ya, tetapi kalau di online ini nanti Anda salah satunya adalah menuliskan ya kehadiran Anda atau mungkin komentar Anda atau kritik Anda itu dalam chat room ya, sehingga ini bisa terdokumentasi sebagai bukti partisipasi aktif. Nah, itu juga bobotnya 10% ya. Kemudian tugas kelompok ya, ini nanti berupa tadi perancangan psikoedukasi digital ya, itu dilakukan secara kelompok termasuk juga dalam melaksanakannya itu kita berikan bobot 20% ya, itu untuk yang kelompok. Nah, kemudian untuk evaluasi tengah semester ya, UTS tadi seperti Ibu jelaskan, yaitu kita mengevaluasi ya pemahaman konsep ya yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ya, konsep-konsep dasar. Itu nanti kita lakukan evaluasinya dalam ujian tengah semester. Nah, itu bobotnya 25% ya. Kemudian yang terakhir ujian akhir semester itu bobotnya 35%. Itu tadi bentuknya adalah laporan psikoedukasi yang sudah dilaksanakan. Siapa yang melaporkan itu masing-masing mahasiswa ya atau peserta didik ya. Sedangkan penyusunan rancangannya dan pelaksanaan psikoedukasi digitalnya itu dilakukan secara kelompok. Jadi bisa saja nanti hasil kelompok sama, tetapi dalam proses penyusunan ya itu masing-masing punya kedalaman yang berbeda atau mungkin juga paraphrasing yang berbeda, termasuk juga referensi yang berbeda jumlahnya misalnya ya. Selain dari 3 buku pokok yang tadi sudah saya sebutkan ya, Anda perlu menambah dengan jurnal-jurnal karena itu menjadi evidence base ya, dari apa yang teori-teori yang sudah dipelajari. Nah, ini untuk UAS itu bobotnya adalah 35% ya. Jadi sekali lagi untuk evaluasi itu kita sudah mulai dari sekarang ya, tugas individu itu 10%, kemudian partisipasi ini juga individual 10%, tugas kelompok 20%, untuk UTS itu 25% dan UAS 35% ya. Jadi Anda sudah bisa merancang ya strategi bagaimana bisa mencapai ya untuk total 100 itu bisa Anda capai semua, yaitu nanti untuk grade penilaiannya ya yang skornya 90 sampai 100 itu mendapat A, kemudian 80 sampai 90 itu A minus ya, 70 sampai 80 itu A per B ya, 60 sampai 70 itu B plus ya, kurang dari 60 itu B. Jadi kita harapkan minimal nilai itu kalau bisa B plus ke atas ya, itu harapannya. Tapi dengan insya Allah kalau Anda bisa mengikuti tahapan dan bobot evaluasi ini secara maksimal semuanya ya, tidak menutup kemungkinan semuanya dapat A ya, kalau memang semuanya maksimal ya. Jadi ini untuk persentase sudah kita kemukakan ya. Nah, kemudian untuk
kebersamaan kita ya, bagaimana kita saling menghargai. Ini kontrak pembelajaran yang perlu kita sepakati ya. Jadi di dalam proses perkuliahan ini prinsip kita adalah belajar bersama ya, belajar bersama, saling melengkapi, saling memperkaya ya. Kemudian juga memperkaya wawasan ya, dengan cara tadi collaborative learning ya, itu menjadi cara yang efektif dalam proses pembelajaran untuk kita memperluas wawasan supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan bijaksana ya. Orang-orang yang memiliki wawasan yang luas biasanya di dalam perilakunya, dalam relasinya ya, itu akan menjadi lebih bijaksana daripada orang yang hanya punya wawasan yang sempit, apalagi yang hanya menurut dirinya sendiri ya. Pokoknya, kalau sudah pokoknya itu nanti kita jadi kurang bijaksana ya. Nah, ini akan menjadi semangat kita bersama ya, sehingga ini kehadiran dan partisipasi aktif dalam perkuliahan itu sangat diutamakan ya. Kemudian karena ini proses pembelajaran akan kita laksanakan secara daring ya, maka untuk kita bisa yakin kehadiran kita itu memang here and now ya, kita betul-betul mengikuti proses perkuliahan pembelajaran itu secara penuh, maka selama mengikuti proses perkuliahan ini, maka video itu harus on ya, harus hidup, harus nyala, sehingga kalau sewaktu-waktu kami memanggil salah seorang ya, itu tahu ya siapa wajahnya yang mana ya, namanya ini, wajahnya yang ini, dan seterusnya. Jadi selama 100 menit proses perkuliahan ini ya, itu video harus selalu dihidupkan. Jadi kalau nanti videonya mati, itu kita anggap tidak hadir ya dalam perkuliahan.